Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali bertemu di dalam ibadah virtual pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam sukacita, dalam keadaan damai sejahtera. Sekalipun mungkin kondisi yang kita alami hari-hari ini sungguh sulit, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kita pertolongan yang penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau bersaat teduh. Amin. Mari kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau merendahkan hati kita untuk kita boleh menyembah Allah kita yang kekal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami pada hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Allah selalu bersama dengan kami, bahwa Allah akan tetap menopang kami. Dan kami sadari itu Tuhan. Bahkan ketika kami dalam keadaan lemah, ketika kami dalam keadaan sakit, bahkan ketika kami dalam keadaan terpuruk Tuhan, ajar kami untuk kami selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di saat kami beribadah, ajar kami untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk kami beribadah dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Allah. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetap tersenyum dalam keadaan apapun. Tetap sukacita dalam keadaan apapun. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli kita baca dalam bahasa Indonesia saja. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita siapkan Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca nas Alkitab terlebih dahulu. Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Masing-masing tetap buka Alkitab dan membacanya dalam hati. Siap? Puji nama Tuhan. Efesus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Rudi. Dan kita mau angkat pujian kasih pasti lemah lembut.
Haleluya. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti mengasihi. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, mengagungkan, muliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, memberikan pengertian bagi kami, dan gerakan hati kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada sama-sama saat ini Tuhan, hidup manusia banyak dilanda kesulitan. Ajarkanlah kami Tuhan, kami bergumul ya dengan setiap kehidupan kami, tetapi kami juga mampu untuk boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah Loving God, Loving People. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini akan terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4, kita akan membacakan ayat 19 sampai 21. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, melakukan, serta memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun masa-masa pandemi, kita tetap harus memberitakan Injil dengan hal-hal yang sederhana. Memberikan sharing-sharing, memberikan kesaksian di grup-grup WhatsApp atau dimanapun, itu menjadi berkat sebagai sarana penginjilan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, kalau misalnya kita melihat orang-orang percaya yang selalu pergi beribadah, selalu ada satu image. Ya, orang percaya itu penuh kasih. Orang percaya itu baik. Ya, di kampus saya dulu di STT Bandung itu pernah dosen memberikan satu gambaran. Orang-orang Kristen dulu ya selalu dipercaya. Kenapa? Karena mereka selalu ditempatkan di posisi-posisi yang baik, ya, bagian keuangan, ya. Karena apa? Mereka jujur, mereka baik, ya, mereka ya bisa menjadi berkat, begitu ya. Lalu dosen saya mengatakan, tapi di dalam kondisi saat ini saudara-saudara, kita melihat sesuatu yang kontradiksi, tidak seperti dulu lagi, ya. Orang-orang percaya tidak mengekspresikan iman seperti dulu lagi. Ya, hal itu ya kadang-kadang saya renungkan juga saudara-saudara, beberapa kali besuk ya. Saya pernah mendengarkan orang tua yang sharing, aduh saya ini susah sekali, tidak ada orang yang peduli sama saya. Ya, orang tua itu sharing seperti itu. Lalu kami bilang, itu kan ada anak ibu yang itu tuh. Ya, dia mah sibuk ke gereja saja. Tapi suruh saya titipin untuk beli obat aja dia dibeliin seperti itu ya. Wah, Bapak Ibu, pada saat saya mendengar sharing-sharing seperti itu, kadang-kadang saya merasa sedih juga. Ya, kenapa ya bisa ya orang-orang Kristen yang dulunya memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bertanggung jawab, penuh kasih, ya, membawa damai, ya saat ini sudah tidak lagi mengekspresikan satu kehidupan yang sama seperti dulu. Ya, tetapi itu bukan hanya menjadi satu kesedihan bagi saya, tetapi itu menjadi satu introspeksi juga bagi saya. Ya, bagaimana kehidupan saya selama ini. Ya, kadang-kadang pada saat saya introspeksi sedih juga Bapak Ibu. Ya, tidak mampu mengekspresikan satu kehidupan yang penuh kasih, yang penuh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu. Hidup di dalam kasih, ya di dalam kasih Tuhan untuk menyatakannya kepada sesama kita itu memang tidak mudah. Tetapi itu adalah proses kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Ya karena apa? Karena firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan itu menekankan itu bahwa setiap orang percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan harus menyatakannya ya kepada sesama. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menyatakannya kepada sesama. Ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara kan. Ya, menjadi pertanyaannya adalah seberapa penting bagi orang percaya untuk mengasihi sesamanya? Seberapa penting ya? Nah, melalui teks Alkitab yang telah kita baca tadi, ada dua hal yang akan kita renungkan. Mengapa mengasihi sesama itu penting dan harus dilakukan? Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita harus mengasihi sesama? Yang pertama karena sebagai respon terhadap kasih Tuhan kepada kita. Di ayat 19 mengatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, setiap orang percaya kalau misalnya sering belajar firman Tuhan, mereka pasti mengerti tentang hal ini. Mereka pasti mengerti mengapa dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Orang-orang yang tidak belajar Alkitab, tidak belajar di dalam belajar firman Tuhan, tidak akan pernah mengerti mengapa, ya, bagaimana kita bisa tahu Allah mengasihi kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam masa-masa COVID ini, ya banyak orang-orang yang menerima dampaknya, betul tidak ya? Banyak orang yang mengalami kesulitan, ya. Pandemi COVID ini membawa dampak yang begitu besar kepada orang-orang di dalam dunia.
dan juga kepada orang-orang percaya. Di dalam kondisi ini banyak orang yang mengalami kondisi sulit secara finansial. Ada orang yang berhenti kerja, dipecat. Ada orang yang usahanya menjadi sepi. Yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang percaya sering kali di dalam kesaksiannya mengatakan, saya bersyukur. Lalu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu merasa aneh. Ini orang-orang apaan sih ini? Mengalami kondisi sulit, ya, hidup di dalam kondisi susah, kok bersyukur? Mereka merasa aneh dengan apa yang menjadi respon daripada orang-orang percaya itu. Ya tidak masalah, mereka tidak mengerti Bapak Ibu, kenapa kita bersyukur di dalam kesulitan kita. Kita bukan mensyukuri akan penderitaan kita, akan kesulitan-kesulitan kita. Tetapi lebih daripada itu, kita bersyukur akan anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, hal itulah yang harus kita pegang, yang harus kita terus ingat. Ya, yang menguatkan iman kita untuk menghadapi tantangan-tantangan kesulitan di dalam dunia ini. Kita tidak akan lupa akan karya Tuhan yang besar. Kita tidak akan lupa akan kasih Tuhan yang berani mengorbankan diri untuk kita. Yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Di ayat 19 menulis bahwa kita harus mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Hal ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang digembalakannya. Ketika mereka menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Pada saat itu mereka menghadapi pengajaran sesat yang menolak akan keilahian Kristus dan menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran itu berdampak di dalam kehidupan komunitas orang-orang percaya. Ada sebagian daripada mereka meninggalkan iman mereka. Ya, dan mengikuti pengajaran-pengajaran itu. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti itulah Rasul Yohanes mengingatkan jemaat-jemaat untuk kembali kepada pengajaran yang benar. Bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itulah Dia bisa menebus dosa-dosa kita. Oleh itulah Dia mewujudkan kasih-Nya dengan pengorbanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita melihat dari perikop yang telah kita baca ini. Ya, Rasul Yohanes menyatakan beberapa hal. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di ayat 7 menuliskan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah itu adalah kasih. Di ayat 8 menuliskan demikian. Ya, kasih itu berasal dari Allah karena Allah adalah sumber kasih. Dan dia mengatakan di ayat 8 Allah adalah kasih karena natur daripada Allah itu, atribut Allah adalah kasih salah satunya. Ya, Allah adalah maha kasih. Ya, karena semua itu bersumber daripada Allah. Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Di ayat 9-10 menyatakan hal itu. Ya, dia menyatakan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal. Kenapa dia mengutus anaknya yang tunggal? Ya, supaya kita hidup olehnya. Supaya kita dibebaskan dari dosa. Hal itulah yang ditulis oleh di ayat 10. Ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamai bagi dosa-dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Alkitab menuliskan bahwa konsekuensi daripada dosa adalah satu-satunya binasa. Tidak ada seorang pun manusia yang akan luput olehnya. Semua manusia pasti binasa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar. Ingat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menuliskan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hal itulah yang disampaikan Rasul Yohanes kepada jemaat pada masa itu. Supaya mereka memegang teguh iman di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan ini. Jangan tergoncang oleh pengajaran-pengajaran sesat. Jangan tergoncang oleh semua tantangan-tantangan hidup. Hal itu pun mengingatkan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bahwa apa yang kita hadapi saat ini tidak melampaui kekuatan kita.
Allah berkata demikian. Ya, Allah memberikan anugerahnya yang besar, kasihnya yang besar, melampaui setiap pergumulan dan pergumulan dan kesulitan kita. Karena dia memberikan satu yang melampaui semua itu, yaitu hidup yang kekal melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Hal itulah yang harus kita pegang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, iman di dalam Yesus Kristus merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itulah itu diberitakan dan diajarkan kepada orang-orang percaya. Disuarakan di dalam dunia. Kita lihat di ayat 14 mengatakan apa? Ya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Rasul-rasul adalah saksi-saksi daripada karya keselamatan ini. Mereka memberitakan, mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, iman di dalam Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting. Iman di dalam Yesus Kristus adalah satu wujud kasih Allah bagi setiap kita, orang-orang berdosa. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah merancangkan segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada masa-masa sulit ini, mungkin kita akan merasa lelah, mungkin kita akan merasa putus asa. Tetapi ingat bahwa apa yang kita hadapi saat ini tidak melampaui kekuatan kita. Karena Allah begitu mengasihi kita. Jika dia merancangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyelamatkan kita semua, apakah benar dia tidak akan menolong kita pada saat kita menghadapi tantangan saat ini? Allah berjanji dia akan memberikan seorang penolong, dia akan menghibur kita, dia akan memimpin kita, dia akan menguatkan kita. Bukankah karena kita percaya, oleh sebab itu kita mendapatkan pengharapan dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, pada saat berbicara tentang kasih anugerah yang besar ini, saya teringat dan ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang tokoh bernama Max Lucado. Dia adalah seorang pendeta dan seorang penulis terkenal yang menyatakan makna kasih Allah yang lebih dalam. Max Lucado mengatakan demikian. Tuhan kita melimpah kasih dan teguh di dalam belas kasihan. Dia menyelamatkan kita bukan karena kita percaya pada simbol, tapi karena kita percaya pada seorang juru selamat. Allah memelihara kehidupan kita. Allah menjaga, menguatkan kita menghadapi banyak tantangan. Bukan karena kita percaya hal-hal yang lain. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hanya bersama Tuhan saja kita akan mendapatkan kekuatan. Hanya dengan Tuhan saja kita akan mampu dan dimenangkan. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab di Perjanjian Lama itu, kita akan menemukan banyak orang-orang yang penuh dengan iman. Mereka menghadapi tantangan dan kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan mereka pemenang. Apakah ada yang sulit bagi Tuhan? Alkitab menyatakan, narasi-narasi menceritakan kebesaran Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Allah selalu memberikan kemenangan bagi umatnya yang taat dan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab menuliskan demikian. Percayalah, ya, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia akan memimpin, menyertai dan menguatkan kita untuk bisa menerima setiap berkat-berkat yang baik di dalamnya. Oleh hal itulah yang menjadi dasar bagi kita. Pertama, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena itu sebagai respon kita akan kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ya, Alkitab menulis karena diperintahkan oleh Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita baca di ayat 21 sampai 22. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang perintah. Perintah itu berbicara tentang harus. Tidak bisa tidak. Harus. Dan di dalam Alkitab menuliskan tentang perintah kita, jika kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita harus mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana wujud kasih kita kepada sesama kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa hari lalu ya saya diajak Boksu ya bersama beberapa hamba Tuhan untuk berkumpul ya, membicarakan satu hal yang menjadi impian daripada Boksu. Boksu ingin sekali merealisasikan sebuah rumah singgah ya untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang belum percaya. Jadi visi misi daripada rumah singgah itu sangat luar biasa, yaitu menyatakan kasih kepada seseorang, semua orang ya, melalui pemberitaan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi dia. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari apa yang menjadi kerinduan Boksu, ya banyak teman-teman, saudara-saudara hamba Tuhan yang mengatakan ini ide yang luar biasa Boksu. Ini adalah satu pekerjaan yang benar-benar menjadi berkat bagi orang. Ya, saudara-saudara sekalian, saya merasa itulah menjadi satu contoh yang paling real bagaimana kita mengasihi saudara kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di masa ini sangat sulit. Ya, apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain? Ya, kalau misalnya kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau misalnya kita tidak bisa memberkati orang lain, marilah kita doakan orang lain. Mungkin itu adalah satu wujud kasih Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nyatakan turut dengan iman percaya kita. Rasul Yohanes mengatakan bahwa jika engkau mengasihi Allah tetapi membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pasti banyak pergumulan, banyak tantangan. Ya, namanya perselisihan itu tidak bisa terhindarkan. Tetapi ingat, ya firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau ingin mempersembahkan sesuatu tetapi ada ya, konflik dalam hatimu dengan sesaudaramu, tinggalkanlah persembahanmu dan datanglah kepadanya untuk rekonsiliasi. Setelah itu, ambillah persembahanmu dan persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap orang-orang percaya, bagaimanapun kondisinya, walaupun perselisihan, bagaimanapun perselisihannya, ya firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyelesaikannya. Harus ada rekonsiliasi sehingga kita tidak menjadi pendusta, bukan menjadi pembohong, ya, bukan menjadi orang yang munafik. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita mempunyai iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh yang bisa dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Salah satu contoh yang bisa kita ikuti adalah teladan daripada Bapak Gembala Sidang kita. Rumah singgah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika Anda mendengarkan akan kerinduan daripada Gembala Sidang, Bapak Ibu akan merasa terharu, mungkin akan menitiskan air mata. Ya, bagaimana nanti rumah singgah itu akan menjadi berkat. Memfasilitasi orang lain untuk mempunyai satu hidup yang lebih baik secara iman dan secara finansial. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya wujud iman kita harus dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan. Oleh sebab itu, hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat pada masa itu. Ya, mengapa harus mengasihi sesama? Karena ini adalah perintah Tuhan. Bukankah perintah utama juga mengatakan seperti itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat itu sudah menjadi satu perintah di dalam kehidupan kita. Hal itu tidak bisa tidak dilakukan. Hal itu harus dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, hidup di dalam kondisi saat ini memang susah. Tetapi percayalah bahwa pada saat kita menghadapi semua itu, ada penyertaan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Ya, kasih Allah sempurna bagi setiap kita orang-orang percaya.
Perkataan ini saya dengar pada saat saya yang melakukan wawancara belakangan ini dengan beberapa orang, saudara-saudara seiman yang keluarganya terpapar COVID. Mereka menceritakan bagaimana mereka sulit menghadapi tantangan-tantangan. Bagaimana mereka merasa dikucilkan, tidak dipedulikan, dijauhkan. Banyak kondisi-kondisi sulit yang mereka sharingkan. Tetapi di balik semua itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mereka menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Allah menolong mereka, melepaskan mereka dalam kondisi-kondisi sulit dan menjadikan mereka pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tangan Allah kita tidak kurang panjang untuk mengangkat kita, untuk melepaskan kita dari pergumulan-pergumulannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika Allah begitu mampu menolong kita, tidakkah kita ingin menjadi alatnya Tuhan? Bagaimana di dalam kesempatan, di dalam setiap keterbatasan kita, kita bisa boleh menjadi berkat melalui perbuatan-perbuatan kita dengan menyatakan kasih kepada saudara-saudara kita. Karena hal itu diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Hidup ini adalah kesempatan. Ini sebuah lagu yang luar biasa dan bisa dikatakan diketahui oleh orang-orang percaya. Pada saat Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, mau apa kita di dalam dunia ini? Bukankah kita ingin menjadi berkat? Bukankah kita ingin menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dalam dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar bersama-sama. Ya, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Yang pertama, itu merupakan respon kita atas kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena itu diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sebagai umat yang taat dan setia, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan kami yang singkat. Tuhan menyertai, berikan pengertian bagi kami dan mampukan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka. Tuhan, Kau jaga pelihara, Kau kuatkan iman mereka ya Tuhan, untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan doa somaji. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同尊，万有之源，万物之Terimalah berkat Tuhan dan camkan firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Yakin berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通、安慰与能力，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到主耶稣基督第二次再来，并直到永永远远。阿门。